Bayangkan, Anda adalah seorang miliarder yang memiliki segalanya. Rumah bak istana, keamanan tingkat tinggi, dan pelayan yang siap siaga. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu ketakutan yang menghantui. Apakah anak Anda benar-benar aman saat Anda tidak di rumah? Ardiansyah mengira dia telah menemukan pengasuh sempurna untuk Leo, putra kecilnya. Siska, sang pengasuh, memiliki CV yang tanpa celah dan senyum yang sangat tulus. Tapi, insting seorang ayah tidak bisa dibohongi saat melihat putranya yang ceria berubah menjadi sosok pemurung yang ketakutan setiap kali pintu kamar tertutup. Demi mencari jawaban, Ardi memasang kamera mikro yang tak kasat mata di dalam boneka beruang favorit anaknya. Dia mengira akan melihat kelalaian kecil, mungkin seorang pengasuh yang asyik bermain ponsel. Namun, saat dia membuka rekaman itu di ruang kerjanya yang sunyi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa yang dia saksikan bukan sekadar kekerasan fisik, melainkan sebuah skenario manipulasi psikologis yang jauh lebih gelap dan terencana. Sebuah rahasia besar terkuak tepat di depan matanya, meruntuhkan seluruh kepercayaan yang dia bangun. Keheningan rumah mewah itu seketika pecah oleh kenyataan pahit yang tertangkap kamera. Apa yang sebenarnya dilakukan Siska pada Leo di balik pintu tertutup? Dan siapa sebenarnya sosok wanita yang dia percayakan untuk menjaga darah dagingnya sendiri? Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda lihat dalam rekaman ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap orang asing di dalam rumah Anda selamanya. Selamat datang di saluran yang mengupas sisi terdalam kemanusiaan. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah kemewahan tak mampu membeli keamanan sejati. Kisah ini adalah pengingat keras bagi setiap orang tua tentang pentingnya kewaspadaan. Namun sebelum kita mengungkap rekaman rahasia yang mengubah segalanya, dukung terus channel ini agar kami bisa menyajikan lebih banyak kisah bermakna. Silakan klik subscribe, berikan like, dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Di puncak gedung pencakar langit yang membelah cakrawala kota Jakarta, Ardiansyah berdiri menatap pantulan dirinya di jendela kaca setinggi langit-langit. Di usianya yang baru menginjak 38 tahun, Ardi begitu ia akrab, disapa telah mencapai apa yang diimpikan jutaan orang. Ia adalah simbol keberhasilan. Seorang miliarder yang memimpin imperium bisnis properti dan teknologi dengan tangan dingin. Namanya kerap menghiasi sampul majalah bisnis, dan setiap langkahnya diikuti oleh sorot lampu kamera. Di balik setelan jas mahal yang dijahit khusus dari London, dan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, ada sebuah lubang besar di hatinya yang tidak bisa ditutup oleh lembaran uang maupun saham. Rumah mewahnya yang berdiri di kawasan elit Menteng bukan sekadar hunian, melainkan istana modern yang dilengkapi dengan sistem keamanan paling mutakhir di dunia. Pintu masuknya menggunakan pemindai retina, dan setiap sudut halamannya dijaga oleh personel keamanan profesional selama 24 jam. Namun, bagi Ardi, rumah seluas 2000 meter persegi itu seringkali terasa seperti labirin yang sunyi dan dingin. Kesunyian itu bermula setahun yang lalu, ketika sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa istrinya, Maya. Sejak saat itu, warna-warna di hidup Ardi seolah memudar, menyisakan hitam dan putih yang monoton, hanya ada satu cahaya yang tersisa di hidupnya. Leo. Leo adalah putra kecilnya, yang baru berusia 2 tahun, satu-satunya warisan paling berharga dari cintanya bersama Maya. Dengan mata bulat yang jernih dan tawa, yang mengingatkan Ardi pada mendiang istrinya. Leo adalah alasan Ardi tetap bangun setiap pagi. Leo bukan sekadar ahli waris kekayaan miliaran dolar. Bagi Ardi, Leo adalah jiwanya. Ia rela menukarkan seluruh gedung pencakar langit yang ia miliki hanya demi satu pelukan hangat dari tangan kecil putranya tersebut. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Ardi akan menghabiskan waktu setidaknya 1 jam di kamar bermain Leo. Ruangan itu dirancang sedemikian rupa lembut,
berwarna pastel, dan penuh dengan mainan edukatif terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Ardi sering duduk di lantai, mengabaikan debu pada celana kainnya yang mahal, hanya untuk membangun menara balok bersama Leo. Saat Leo berhasil menyusun balok-balok itu dan bertepuk tangan dengan riang, Ardi merasakan sepercik kebahagiaan yang nyata. Di saat-saat itulah, ia merasa menjadi seorang ayah, bukan seorang CEO yang ditakuti di ruang rapat. Namun, tanggung jawab besar menuntut waktu yang besar pula. Sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, Ardi tidak bisa selalu ada di samping Leo. Ia harus memimpin rapat pemegang saham, terbang ke luar negeri untuk negosiasi kontrak, dan mengawasi ribuan karyawan. Dilema ini terus menghantuinya. Ia ingin memberikan dunia kepada Leo, namun ia tahu ia tidak bisa memberikan waktu yang utuh. Ardi merasa ia gagal memenuhi janji terakhirnya pada Maya untuk selalu menjaga Leo secara langsung. Kebutuhan akan kehadiran seseorang yang bisa menjaga Leo dengan standar yang ia tetapkan menjadi prioritas utama. Ardi tidak mencari pengasuh biasa. Ia mencari seseorang yang memiliki kualitas seorang ibu, ketenangan seorang guru, dan kesetiaan seorang pelayan. Setiap inci keamanan di rumahnya tidak akan berarti jika orang yang berada di dalam benteng tersebut tidak bisa dipercaya. Ia menyewa agen penyalur tenaga kerja eksklusif yang hanya melayani kaum elit untuk menyaring ratusan kandidat bagi dunia luar. Kehidupan Ardiansyah adalah definisi dari kesempurnaan, harta yang melimpah, rumah bak istana, dan seorang putra yang menggemaskan. Namun, Ardi tahu bahwa kesempurnaan itu rapuh. Ia merasa Sioloela sedang berjalan di atas lapisan es tipis. Semakin tinggi ia membangun kekuasaannya, semakin besar ketakutannya akan kehilangan apa yang tersisa. Ia tidak pernah menyangka bahwa pencariannya akan pengasuh sempurna justru akan menjadi pintu masuk bagi mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di balik dinding rumah yang kedap suara dan pagar besi yang menjulang tinggi, sebuah pengkhianatan sedang mulai menenun jaringnya, tepat di bawah hidung sang miliarder yang merasa dirinya paling berkuasa. Setelah melalui proses seleksi yang lebih ketat daripada perekrutan direktur di perusahaannya, Ardiansyah akhirnya menemukan satu nama yang menonjol di atas tumpukan dokumen kandidat lainnya. Siska Amelia. Di atas kertas, profil Siska adalah sebuah mahakarya. Ia adalah lulusan terbaik dari universitas ternama dengan spesialisasi pendidikan anak usia dini, memiliki sertifikasi pertolongan pertama internasional, dan memiliki rekam jejak kerja di keluarga diplomat di Eropa. Namun, bukan hanya gelar dan pengalamannya yang membuat Ardi tertarik, melainkan kesan pertama yang ditinggalkannya. Pagi itu, saat Siska melangkah masuk ke ruang tamu kediaman Ardi yang megah, suasana ruangan yang tadinya terasa kaku dan formal, seolah mendadak melunak. Siska datang dengan penampilan yang sangat bersahaja, namun elegan mengenakan kemeja putih bersih, dan rambut yang disanggul rapi tanpa celah. Tidak ada perhiasan berlebihan, tidak ada parfum yang menyengat, hanya ada aura ketenangan yang terpancar dari wajahnya yang teduh. Saat Ardi mewawancarainya, Siska menjawab setiap pertanyaan dengan intonasi suara yang tertata, menunjukkan kecerdasan emosional yang luar biasa. Ia berbicara tentang pentingnya stimulasi kognitif bagi balita dan bagaimana membangun ikatan emosional tanpa harus memanjakan secara berlebihan. Tuan Ardi, ucap Siska saat itu dengan tatapan mata yang jujur. Saya mengerti bahwa bagi Anda, posisi ini bukan sekadar pekerjaan. Anda mempercayakan masa depan putra Anda kepada saya, dan saya memperlakukan tanggung jawab itu sebagai sebuah kehormatan. Kalimat itu meruntuhkan pertahanan terakhir Ardi, sebagai seorang pengusaha yang terbiasa menghadapi negosiator licin. Ardi merasa Siska adalah pengecualian. Ada ketulusan yang tampak begitu nyata dalam setiap gerak-geriknya. Ujian sesungguhnya terjadi ketika Siska diperkenalkan kepada Leo. Biasanya, Leo sangat pemalu dan butuh waktu lama untuk bisa akrab dengan orang asing. Namun, pemandangan yang terjadi sore itu di taman belakang
membuat Ardi terkesima. Siska tidak langsung mendekat atau memaksakan interaksi. Ia hanya duduk di rumput beberapa meter dari Leo, sambil mengeluarkan sebuah buku cerita kain yang berwarna-warni. Ia mulai membacakan cerita dengan suara yang berirama, seolah-olah sedang berbicara pada angin. Perlahan tapi pasti, rasa penasaran, Leo bangkit. Anak kecil itu merangkak mendekat. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, Leo sudah duduk di pangkuan Siska. Tertawa kecil saat Siska menirukan suara hewan dalam buku tersebut. Ardi, yang mengawasi dari balik jendela kaca besar, menghembuskan napas lega yang sudah lama ia tahan. Baginya, itu adalah bukti yang ia butuhkan. Siska adalah jawaban atas doa Donia. Minggu-minggu pertama sejak Siska bekerja, rumah itu terasa lebih hidup. Siska bukan hanya sekadar pengasuh. Ia adalah manajer rumah tangga yang efisien. Laporan harian tentang aktivitas Leo, mulai dari apa yang ia makan, berapa lama ia tidur, hingga kata-kata baru yang ia ucapkan selalu tersedia di meja kerja Ardi. Setiap malam, dalam bentuk jurnal yang ditulis tangan dengan rapi, Ardi merasa seolah beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia kembali bisa fokus pada ekspansi bisnisnya ke luar negeri dengan perasaan tenang. Percaya bahwa Leo berada di tangan yang paling aman dan penyayang. Bahkan para pelayan lain di rumah itu memuji dedikasi Siska. Siska sering terlihat bekerja melampaui jam tugasnya, membacakan dongeng untuk Leo sampai anak itu terlelap, atau dengan sabar menyuapi Leo saat anak itu sedang sulit makan. Teman-teman Ardi yang berkunjung pun sering berkomentar betapa beruntungnya Ardi menemukan pengasuh seperti Siska. Dia seperti malaikat yang dikirim untuk Leo, kata salah seorang rekan bisnisnya dalam sebuah makan malam. Namun, di tengah segala pujian dan kesempurnaan itu, ada satu hal yang tidak disadari oleh siapapun. Siska memiliki kebiasaan mengunci pintu kamar bermain Leo saat mereka sedang bersama, dengan alasan agar Leo bisa berkonsentrasi pada pelajarannya tanpa gangguan dari lalu lalang pelayan lain. Ardi, yang sudah sepenuhnya terpikat oleh profesionalisme Siska, menganggap itu sebagai bagian dari metode pendidikan yang disiplin. Ia tidak pernah curiga bahwa di balik pintu yang terkunci itu, di balik wajah malaikat yang selalu tersenyum manis padanya, Siska sedang memainkan peran yang sangat berbeda. Kesempurnaan Siska adalah topeng yang dikerjakan dengan sangat teliti, sebuah kamuflase yang sangat rapi sehingga bahkan seorang miliarder yang paling cerdik sekalipun tidak bisa melihat retakan kecil di dalamnya. Ardi tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan kunci kerajaannya kepada orang yang paling berbahaya dalam hidup Leo. Waktu terus berjalan, dan bagi dunia luar, kediaman Ardiansyah tetaplah potret keluarga yang ideal. Namun, di balik dinding-dinding marmer yang dingin, sebuah perubahan halus namun mematikan mulai merayap. Ardi, yang biasanya pulang dengan harapan, disambut oleh tawa riang dan larian kecil Leo di lobi rumah, mulai merasakan ada sesuatu yang mati di atmosfer rumahnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan seperti kabut tipis yang perlahan-lahan menebal hingga menutupi pandangan. Semuanya bermula pada suatu Selasa malam. Ardi pulang lebih awal untuk mengejutkan putranya. Namun, alih-alih mendengar tawa, ia disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Saat ia melangkah menuju kamar bermain, ia mendengar suara Siska yang rendah dan monoton, suara yang sangat berbeda dari nada ceria yang biasa ia tunjukkan di depan. Ardi. Begitu pintu dibuka, Leo yang sedang duduk di sudut ruangan langsung tersentak. Anak kecil itu tidak berlari memeluk ayahnya seperti biasanya. Sebaliknya, ia justru merapat ke arah Siska, mencengkeram ujung baju pengasuhnya dengan tangan kecil yang gemetar. Seolah-olah ia sedang mencari perlindungan dari sesuatu yang menakutkan atau mungkin ia sedang dipaksa untuk menunjukkan kesetiaan. "Leo, ini papa sayang," sapa Ardi dengan tangan terulur. Namun, Leo hanya menunduk,
menolak melakukan kontak mata. Matanya yang dulu berbinar, kini tampak redup, seperti lilin yang kehilangan oksigen. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, dan berat badannya tampak menyusut, meskipun laporan harian Siska menyatakan bahwa nafsu makan Leo sangat baik. Perubahan itu semakin hari, semakin mengkhawatirkan. Leo, yang sebelumnya sudah mulai belajar mengucapkan banyak kata, tiba-tiba berhenti bicara. Ia kembali ke fase minanjuk-nanjuk dengan wajah tanpa ekspresi. Yang lebih mengerikan adalah munculnya ketakutan-ketakutan baru yang tidak masuk akal. Leo mulai histeris setiap kali lampu kamar dimatikan. Padahal, sebelumnya ia tidak pernah takut pada kegelapan. Ia juga mulai menunjukkan reaksi fisik yang aneh. Jika Ardi mencoba menyentuh kepalanya dengan gerakan cepat, Leo akan refleks menyilangkan tangan di depan wajahnya, seolah-olah sedang melindungi diri dari pukulan yang akan datang. Ardi mulai memperhatikan bahwa Leo sering terbangun di tengah malam sambil menjerit. Saat Ardi berlari ke kamar anaknya, ia selalu mendapati Siska sudah ada di sana, memeluk Leo dengan erat dan membisikkan kata-kata yang tidak jelas. Siska akan selalu menoleh ke arah Ardi dengan tatapan prihatin dan berkata, "Dia hanya merindukan ibunya." Tuan, kenangan itu mulai muncul kembali dan membuatnya merasa tidak aman. Penjelasan Siska sangat masuk akal bagi seorang pria yang masih berduka seperti Ardi. Namun, nurani Ardi mulai berteriak, ada sesuatu yang salah pada cara Leo memandang Siska itu. Bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan patuh yang lahir dari rasa takut yang mendalam. Ardi menyadari bahwa putranya tidak lagi bermain dengan mainan favoritnya. Boneka-boneka dan mobil-mobilan itu tertata terlalu rapi di rak, seolah-olah Leo dilarang untuk menyentuhnya atau merasa takut untuk mengacaukan ruangan tersebut. Kecurigaan Ardi mencapai puncaknya pada suatu sore, ketika ia pulang dan menemukan Leo sedang duduk diam di kursi makan selama hampir 1 jam tanpa bergerak, hanya menatap piring kosong di depannya dengan tubuh kaku. Di sudut ruangan, Siska berdiri mengawasi dengan tangan bersedekap, wajahnya tanpa emosi, seperti seorang sipir yang menjaga narapidana. Begitu menyadari kehadiran Ardi, wajah Siska berubah seketika menjadi penuh senyum hangat yang sempurna. Leo sedang belajar disiplin saat makan, Tuan, ujar Siska lembut. Tapi Ardi melihat ada air mata yang mengering di pipi mungil Leo. Saat Ardi mencoba menggendongnya, Leo tiba-tiba menangis histeris. Sebuah tangisan yang bukan berasal dari kemanjaan, melainkan tangisan penderitaan yang tertahan. Anak itu memeluk leher ayahnya begitu erat. Kuku-kuku kecilnya mencengkeram ke meja Ardi, seolah-olah jika ia melepaskannya, ia akan jatuh ke dalam jurang yang dalam di sot itulah. Di tengah tangisan memilukan putranya yang mengguncang seluruh tubuh kecil itu, Ardi menyadari bahwa malaikat yang ia bawa ke dalam rumahnya mungkin adalah iblis yang menyamar. Ia menatap Siska yang masih berdiri di sana dengan senyum sopannya. Namun kali ini Ardi melihat sesuatu yang berbeda. Di mata wanita itu sebuah kilatan kepuasan yang dingin. Ruang tamu yang megah itu tiba-tiba terasa mencekam. Ardi tahu, dia tidak bisa sekadar bertanya. Dia butuh bukti. Dia harus tahu apa yang terjadi saat pintu-pintu itu terkunci dan saat dunia tidak sedang melihat. Karena di balik kesempurnaan yang dipamerkan Siska, ada sebuah rahasia gelap yang sedang menghancurkan jiwa anaknya secara perlahan. Dan Ardi bersumpah akan membongkarnya, apapun harganya. Ketidakpastian adalah musuh terbesar Ardiansyah. Di dunia bisnis, ia bisa memprediksi pergerakan pasar atau membaca niat tersembunyi lawan bicaranya hanya dari kerutan di dahi. Namun, di dalam rumahnya sendiri, ia merasa seperti orang buta yang mirobe-roba di tengah kegelapan. Kecurigaan yang muncul di benaknya mulai tumbuh seperti benalu yang melilit kewarasannya. Setiap kali ia melihat Siska, ia merasa ada sebuah tabir transparan yang menghalangi kebenaran. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur.
Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh buku-buku bersampul kulit dan monitor yang menampilkan grafik saham yang fluktuatif. Namun, matanya tidak tertuju pada angka-angka itu. Ia teringat bagaimana siang tadi Leo tersentak hanya karena suara sendok yang jatuh ke lantai. Reaksi itu bukan sekadar kaget, itu adalah respons trauma. Ardi memutar kembali memori tentang Siska. Semuanya terlalu rapi. Tidak pernah ada kesalahan, tidak pernah ada keluhan, dan justru itulah yang mulai terasa tidak alami. Manusia biasa pasti memiliki shot-shot lelah atau kehilangan kesabaran, terutama saat mengasuh balita yang aktif. Tapi dia tampak seperti robot yang diprogram untuk tampil sempurna. Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk melakukan pengujian kecil. Ia mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Singapura untuk perjalanan bisnis selama 3 hari. Siska, saya ada pertemuan mendadak di Singapura. Tolong jaga Leo baik-baik seperti biasa. Saya akan sangat sulit dihubungi karena jadwal yang padat. Ucap Ardi, sambil mengamati reaksi wajah Siska melalui pantulan cermin di lorong. Siska hanya mengangguk pelan, dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Tentu, Tuan Ardi, Anda tidak perlu khawatir. Leo akan aman bersama saya. Semoga perjalanan Anda lancar. Ada sebuah nada kecil dalam suaranya, sebuah getaran yang hampir tidak tertangkap yang bagi telinga Ardi terdengar seperti desahan lega yang disembunyikan. Ardi benar-benar meninggalkan rumah dengan koper besarnya. Namun, ia tidak pergi ke bandara. Ia menuju ke sebuah apartemen rahasia miliknya yang hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah. Dari sana, ia mencoba menghubungi beberapa pelayan di rumahnya melalui telepon pribadi. Ia memanggil Bi Inah, asisten rumah tangga senior, yang sudah bekerja sejak mendiang istrinya masih hidup. Bi, jujur sama saya, apa yang Bibi lihat saat saya tidak ada di rumah? Bagaimana Siska memperlakukan Leo? Tanya Ardi dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Suara napas Bi Inah terdengar berat, penuh keraguan. Anu, Tuan, dan Siska itu sangat baik di depan kami. Tapi, Ada, Yang, In, dan Leo, jadi jarang keluar kamar bermain. Dan Siska bilang, Leo sedang ingin tenang, jadi kami dilarang masuk ke area atas. Katanya itu perintah Tuan, agar Leo tidak terganggu belajarnya. Darah Ardi mendidih. Saya tidak pernah memberikan perintah seperti itu, Bi. Waduh. Kalau begitu saya tidak tahu, Tuan. Tapi Dan Leo sering terlihat pucat. Dan kalau Dan Siska lewat, Dan Leo langsung diam, seperti patung. Tambah Bi Inah dengan suara berbisik, seolah-olah takut dinding rumah itu memiliki telinga. Informasi itu bagaikan bensin yang menyiram api kecurigaan Ardi. Ia menyadari bahwa Siska telah membangun sebuah negara kecil di dalam rumahnya sendiri, di mana ia adalah penguasa tunggal dan Leo adalah tawanannya. Siska menggunakan nama Ardi untuk mengisolasi Leo dari orang-orang rumah yang mengenalnya sejak bayi. Strategi ini sangat rapi. Dengan mengisolasi Leo, Siska bisa melakukan apapun tanpa ada saksi mata. Ardi mencoba mengingat kembali latar belakang Siska. Ia mengambil berkas lamaran Siska yang tersimpan di laci mejanya. Ia menatap foto Siska yang tersenyum manis. Siapa kamu sebenarnya? Ardi mulai menyadari bahwa ia terlalu mengandalkan agen penyalur kelas atas tersebut. Tanpa melakukan verifikasi mandiri yang mendalam, ia merasa bodoh. Kekayaannya telah membuatnya lengah, membuatnya merasa bahwa uang bisa membeli keamanan mutlak. Rasa bersalah mulai menghantamnya. Ia membayangkan Leo yang sendirian di kamar atas, tidak mampu bicara, tidak mampu mengadu, terjebak bersama seorang wanita yang mungkin adalah serigala berbulu domba. Setiap detik yang ia habiskan untuk ragu-ragu, terasa seperti pengkhianatan terhadap mendiang istrinya. Ia harus bertindak, tapi ia tahu, orang seperti Siska akan sangat licin. Jika ia langsung melabrak tanpa bukti kuat, Siska bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta dengan alasan metode pendidikan atau fase pertumbuhan anak. Ardi
membutuhkan mata di dalam rumah itu. Mata yang tidak bisa dibohongi, mata yang tidak bisa diancam, dan mata yang merekam setiap detik kebenaran. Pikirannya langsung tertuju pada teknologi. Ia akan menggunakan kekayaannya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, memata-matai rumahnya sendiri. Inilah awal dari akhir bagi sandiwara Siska. Ardi menutup berkas itu dengan keras, matanya berkilat penuh amarah yang terkendali. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Ardiansyah tidak akan membiarkan lawannya menang. Ardiansyah tidak pernah menyangka bahwa keahliannya dalam strategi, bisnis dan teknologi akan ia gunakan untuk memoti-moti rumahnya sendiri. Namun, situasi ini bukan lagi soal persaingan pasar. Ini adalah soal menyelamatkan jiwa Leo. Malam itu, di apartemen rahasianya, Ardi membuka sebuah kotak hitam kecil yang baru saja dikirimkan oleh kontak kepercayaannya di bidang sistem keamanan militer. Di dalamnya terdapat serangkaian perangkat pengintai yang begitu canggih sehingga tidak akan terdeteksi oleh pemindai frekuensi standar. Sekalipun, inti dari rencananya adalah Teddy, sebuah beruang besar yang sangat usang namun sangat dicintai oleh Leo. Boneka itu adalah hadiah terakhir dari mendiang Maya sebelum ia meninggal. Karena nilai sentimentalnya, Siska tidak mungkin membuang atau menjauhkan boneka itu dari Leo tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Ardi mengambil boneka itu secara diam-diam saat ia menyelinap masuk ke rumah melalui pintu servis pada pukul 2 pagi. Saat seluruh penghuni rumah termasuk Siska telah terlelap. Dengan tangan yang sedikit gemetar, namun presisi, Ardi mulai membedah jahitan di bagian mata Teddy. Ia mengeluarkan mata plastik aslinya dan menggantinya dengan lensa kamera micro pinhole beresolusi 4 Kelvin yang memiliki kemampuan night vision. Kamera ini tersambung ke unit pemrosesan pusat yang disembunyikan di dalam kapas pengisi boneka, lengkap dengan baterai polimer yang bisa bertahan selama 1 minggu dan pemancar data terenkripsi. Maafkan Papa, Leo. Papa harus melakukan ini. Bisik Ardi, di tengah kegelapan ruang kerjanya yang hanya diterangi lampu meja. Ia merasa pedih melihat boneka kesayangan anaknya harus menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Namun, ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. Tidak berhenti di situ. Ardi memasang beberapa kamera tambahan di sudut-sudut strategis lainnya. Sebuah sensor gerak yang menyamar sebagai sekrup di bingkai foto keluarga. Sebuah mikrofon sensitivitas tinggi di balik stop kontak. Dan satu kamera sudut lebar yang disembunyikan di dalam jam dinding digital di ruang bermain. Semua perangkat ini terhubung ke sebuah server pribadi yang hanya bisa diakses melalui ponsel dan laptop Ardi dengan enkripsi berlapis. Setelah semua terpasang, Ardi menjahit kembali boneka Teddy dengan sangat rapi, menggunakan benang yang sama persis sehingga tidak ada bekas yang terlihat. Ia meletakkan kembali boneka itu di tempat semula, tepat di samping tempat tidur Leo. Sebelum ia pergi kembali ke apartemen rahasianya, Ardi menyempatkan diri menatap wajah tidurnya Leo. Anak itu tampak gelisah, keningnya berkerut, dan napasnya pendek-pendek. Ardi ingin sekali menggendongnya dan membawanya pergi saat itu juga. Namun ia tahu, ia butuh bukti yang tak terbantahkan agar Siska dan siapapun di belakangnya tidak bisa melarikan diri dari hukum. Kembali ke apartemennya, Ardi duduk di depan deretan layar monitor yang kini mulai menampilkan visual dari dalam rumahnya. Ruangan yang tadinya gelap gulita, kini terlihat jelas melalui mode inframerah. Ia melihat Siska sedang tidur di kamar pengasuh yang bersebelahan dengan kamar Leo. Melalui kamera, wajah Siska yang saat tidur tampak begitu tenang, justru terlihat mengerikan bagi Ardi. Ia melihat topeng kesempurnaan itu telah dilepas, digantikan oleh ekspresi dingin yang sulit dijelaskan. Ardi menguji audio. Ia bisa mendengar detak jam di rumahnya, desiran pendingin ruangan, dan bahkan suara napas Leo yang tertangkap oleh mikrofon di boneka Teddy. Teknologi ini memberinya akses ke setiap inci kehidupan privat di rumahnya.
namun sekaligus memberinya beban mental yang luar biasa. Ia merasa seperti sedang menonton film horor, di mana ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia tidak bisa langsung mengintervensi sebelum adegan puncaknya terekam. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan memantau layar, tidak berkedip, menunggu fajar tiba. Ardi tahu bahwa begitu Siska bangun dan memulai rutinitasnya, kebenaran akan mulai terungkap. Setiap gerakan Siska, setiap kata yang ia bisikan pada Leo, dan setiap ekspresi yang ia tunjukkan saat Ardi tidak ada, akan terekam selamanya. Ardiansyah, sang miliarder, yang biasanya mengendalikan nasib ribuan orang, kini hanya bisa terdiam dan menahan napas, menanti bukti apa yang akan ditangkap oleh mata kecil di dalam boneka beruang itu. Ia telah memasang perangkap, dan kini ia tinggal menunggu sang serigala masuk ke dalamnya. Matahari mulai merangkak naik di ufuk timur, membiaskan cahaya keemasan yang menembus jendela apartemen tempat Ardiansyah bersembunyi. Namun, bagi Ardi, cahaya itu tidak membawa kehangatan. Ia duduk di depan jajaran layar monitor dengan segelas kopi hitam yang sudah mendingin. Matanya terpaku pada visual live streaming dari rumahnya. Ini adalah hari pertama operasi pengintaiannya. Ia merasa seperti seorang penyusup di rumahnya sendiri, seorang saksi rahasia bagi kehidupan yang selama ini ia kira ia kuasai sepenuhnya. Di layar, rutinitas pagi dimulai. Siska muncul di dapur pada pukul 6 tepat. Melalui kamera tersembunyi, Ardi melihat Siska menyiapkan sarapan untuk Leo. Gerakannya efisien, terukur, dan sangat profesional. Jika ada orang lain yang melihat, mereka akan memuji betapa telatennya wanita ini. Siska memotong buah-buahan dengan bentuk yang lucu dan menyiapkan sereal organik kesukaan Leo. Namun, Ardi mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi wajah Siska saat tidak ada orang lain di ruangan itu. Tidak ada senyum, tidak ada keramahan. Wajah Siska datar, hampir mekanis, dengan rahang yang terkatup rapat. Ada ketegangan yang tersirat dari caranya memegang pisau atau menutup pintu. Lemari sebuah kemarahan yang ditekan dalam-dalam pukul 07,3. Siska masuk ke kamar Leo. Melalui kamera di dalam boneka Teddy yang diletakkan di sudut ranjang, Ardi bisa melihat perspektif yang sangat dekat. Ia melihat tangan Siska menyibak selimut Leo. Cara Siska membangunkan Leo tidaklah kasar, namun juga tidak lembut. Ia hanya mengguncang bahu anak kecil itu dengan gerakan pendek yang menuntut. Leo terbangun dengan kaget, dan hal pertama yang dilakukan anak itu adalah mengecilkan tubuhnya, menjauh dari sentuhan Siska. Leo, jangan malas. Suara Siska terdengar melalui earpiece Ardi. Suaranya dingin, tanpa intonasi kasih sayang yang biasa ia gunakan saat Ardi ada di rumah. Papa tidak ada di sini untuk memanjamu, siphat, Mandy. Ardi mengepalkan tinjunya, hingga buku-buku jarinya memutih. Kalimat itu sederhana, namun nada bicara Siska mengandung intimidasi yang halus. Ia melihat Leo turun dari tempat tidur dengan patuh, kepalanya tertunduk. Gerakannya lambat seperti robot yang kehabisan baterai. Tidak ada celoteh pagi, tidak ada tawa. Leo tampak seperti seorang prajurit kecil yang sedang menjalani hukuman pukul 10.00 pagi. Rutinitas berpindah ke ruang bermain. Disinilah Ardi memasang kamera paling banyak. Siska duduk di kursi sambil memegang tablet. Sementara Leo duduk di lantai dengan balok-balok mainannya. Selama 1 jam, hampir tidak ada interaksi di antara mereka. Siska asyik dengan dunianya sendiri. Sementara Leo hanya memegang 1 balok tanpa memainkannya. Sesekali melirik ke arah Siska dengan tatapan penuh kecemasan. Kejanggalan mulai muncul saat Leo secara tidak sengaja menjatuhkan tumpukan balok hingga menimbulkan suara gaduh. Di layar, Ardi melihat Siska tersentak. Wanita itu tidak membentak, namun ia berdiri perlahan, berjalan mendekati Leo, dan berdiri tepat di depan anak itu. Menjulang tinggi, sehingga bayangannya menutupi tubuh kecil Leo. Siska tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Leo
dengan pandangan tajam yang menghujam selama hampir 1 menit. Reaksi Leo sangat menghancurkan hati Ardi. Anak itu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak ketakutan, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Leo tidak menangis bersuara. Dia menangis dalam diam. Air mata mengalir deras di pipinya, tanpa ada isakan. Seolah-olah dia telah diajari bahwa suara tangisan akan membawa konsekuensi yang lebih buruk. Bersihkan. Perintah Siska singkat. Leo dengan terburu-buru, bahkan hingga tangannya tersandung-sandung, mengumpulkan balok-balok itu kembali ke kotak. Siska kembali ke kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Ardi menyadari bahwa ini adalah bentuk penyiksaan emosional yang sangat canggih. Siska tidak perlu memukul untuk menyakiti. Dia menggunakan kehadirannya, tatapannya, dan keheningannya untuk menciptakan teror psikologis. Ardi merasa mual. Ia baru menyadari bahwa selama ini Siska telah menciptakan kondisi di mana Leo merasa terus-menerus terancam. Pagi itu berlalu dengan penuh ketegangan yang menyesakkan. Ardi terus mencatat setiap detail, setiap perubahan ekspresi, dan setiap interaksi yang tidak wajar. Ia tahu ini baru permulaan. Jika di pagi hari saja suasananya sudah sedingin ini, apa yang akan terjadi saat hari mulai gelap dan para pelayan mulai beristirahat di pavilion belakang? Ardi membetulkan posisi duduknya. Matanya tetap terpaku pada layar, bersiap untuk menyaksikan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Keinginan untuk berlari pulang dan menghancurkan pintu rumahnya sangat kuat, namun akal sehatnya menahan. Dia butuh lebih dari sekadar sikap dingin untuk menjebloskan wanita ini ke penjara. Dia butuh bukti sebuah kejahatan yang tak terbantahkan. Waktu menunjukkan jam 12:15 siang. Di layar monitor Ardi, suasana ruang makan di rumah menteng itu tampak sunyi dan steril. Siska membawa nampan berisi makan siang Leo bubur tim, bernutrisi tinggi, dengan sayuran organik yang secara visual terlihat sempurna. Namun, di balik kemewahan sajian itu, sebuah adegan mengerikan mulai terurai. Melalui kamera sudut lebar yang tersembunyi di jam dinding, Ardi melihat Siska tidak membawa Leo ke meja makan utama, melainkan menarik kursi kecil ke sudut ruangan yang paling gelap, di mana pencahayaan lampu sedikit redup. Duduk, perintah Siska. Suaranya kini tidak lagi sekadar dingin, tapi mengandung nada kebencian yang hampir tidak bisa disembunyikan. Leo patuh. Anak kecil itu duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Dia tampak seperti seorang narapidana yang menunggu eksekusi. Ardi, yang menyaksikan dari apartemennya, merasakan sesak di dadanya. Dia melihat Siska menyendok makanan, namun bukannya menyuapi dengan kasih sayang. Siska justru menjejalkan sendok itu ke mulut Leo dengan gerakan kasar dan cepat. Leo, jangan kau babosi untuk membuangnya, desis Siska. Ardi melihat Leo kesulitan menelan. Anak itu hampir tersedak, namun dia tidak berani batuk. Mata Leo terus melirik ke arah Siska dengan ketakutan yang murni. Tiba-tiba, Siska berhenti menyuapi. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah mungil Leo. Disinilah kamera mikro pada boneka Teddy yang kebetulan diletakkan Siska di kursi sebelah. Leo menangkap audio dan visual dengan sangat jelas. Kau tahu kenapa papamu pergi? Siska berbisik dengan nada yang sangat berbisa. Dia pergi karena dia lelah melihatmu. Dia bosan dengan anak yang lemah sepertimu. Jika kau nakal, atau jika kau menangis saat dia pulang nanti, dia akan pergi selamanya dan tidak akan pernah kembali. Kau mau itu terjadi? Leo menggelengkan kepala dengan cepat. Air mata mulai menggenang di matanya yang bulat. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Maka dari itu, kau harus tutup mulut. Jangan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang kita lakukan di sini. Jika kau mengadu, ibu peri yang ada di langit akan marah padamu. Lanjut Siska sambil tersenyum, menyeringai sebuah senyum yang terlihat sangat mengerikan. Di layar monitor Ardiansyah,
merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Darahnya mendidih hingga telinganya berdenging. Ia ingin sekali menghantamkan tinjunya ke meja kerja. Namun ia memaksakan diri untuk tetap diam. Ini adalah bentuk kekerasan verbal dan psikologis yang paling keji. Menggunakan memori mendiang Ibu Leo dan rasa takut kehilangan ayah untuk mengendalikan seorang balita. Siska sedang menghancurkan fondasi keamanan emosional anak itu. Membuatnya merasa bersalah atas ketidakhadiran orang tuanya, lebih mencurigakan lagi. Ardi melihat Siska mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celemeknya. Ia meneteskan 3 tetes cairan bening ke dalam air minum Leo. Minum ini akan membuatmu pintar dan tenang, sehingga papa tidak akan marah saat dia pulang, kata Siska dengan nada yang kini berpura-pura manis. Setelah Leo meminum air itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, Ardi melihat perubahan fisik pada putranya. Kelopak mata Leo mulai memberat, gerakannya menjadi sangat lamban, dan kepalanya mulai terkulai. Leo tidak tidur secara alami, dia tampak seperti sedang dibius. Siska kemudian menggendong Leo dengan satu tangan, seolah-olah anak itu hanyalah sebuah karung, dan membawanya ke kamar untuk tidur siang. Ardi menyadari bahwa ini adalah alasan mengapa Leo selalu tampak mengantuk dan lesu setiap kali ia pulang kerja. Siska sengaja membius Leo agar anak itu tidak aktif dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, memberinya kebebasan penuh untuk melakukan apapun di rumah itu tanpa gangguan. Di layar monitor, setelah meletakkan Leo yang sudah tak sadarkan diri di ranjang, Siska tidak keluar dari kamar. Dia justru berdiri di depan cermin besar di kamar Leo, memperbaiki rambutnya, dan menatap pantulan dirinya dengan ekspresi kemenangan. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan suara. Semua berjalan sesuai rencana, ucap Siska ke telepon. Suaranya kini terdengar sangat profesional dan licik. Anak itu sudah dijinakkan. Ardi sedang di luar kota. Aku punya waktu bebas untuk memeriksa brankasnya malam ini. Pastikan orang-orangmu siap jika aku membutuhkan bantuan untuk memindahkan data. Mendengar itu, Ardi, ini bukan sekadar kasus pengasuh yang jahat. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi. Siska bukan hanya menyiksa anaknya, tapi dia adalah penyusup yang mengincar sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang bulanan. Ardi menyadari bahwa nyawa Leo dan keamanan seluruh hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Dengan tangan gemetar karena amarah dan ketakutan, Ardi mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon polisi belum saatnya. Dia menelepon kepala tim keamanannya sendiri. Siapkan tim di perimeter luar. Jangan ada yang bergerak sampai saya beri komando. Dan panggil ahli toksikologi untuk bersiaga. Kita akan mengakhiri sandiwara ini malam ini juga, perintah Ardi dengan suara yang sedingin es. Di layar, Siska tampak tersenyum ke arah cermin, tidak menyadari bahwa setiap kata-katanya telah menjadi paku terakhir di peti mati karier dan kebebasannya. Jam makan siang yang tenang itu baru saja berubah menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan hidup Siska selamanya. Malam telah jatuh menyelimuti Jakarta. Namun di dalam apartemen pemantauannya, Ardiansyah merasa seolah-olah dia sedang berada di dalam ruang hampa udara. Layar monitor memancarkan cahaya biru yang pucat, memantul di wajahnya yang kini tampak lebih tua 10 tahun akibat ketegangan. Jam digital di layar menunjukkan pukul 21 di rumah Menteng. Sebagian besar pelayan sudah kembali ke pavilion mereka, meninggalkan bagian utama rumah dalam keheningan yang mencekam. Ardi menatap kamera di kamar. Leo, putranya, masih terbaring di bawah pengaruh cairan misterius yang diberikan Siska siang tadi. Namun, pengaruh obat itu mulai memudar. Leo mulai menggeliat. Napasnya terdengar berat dan gelisah melalui mikrofon sensitif yang tertanam di boneka Teddy. Ardi bersiap melihat Siska datang untuk menyelimuti atau memberikan susu. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang melampaui mimpi buruknya yang paling liar. Pintu kamar terbuka pelan. Siska masuk tanpa menyalakan lampu utama, hanya cahaya redup dari koridor yang masuk.
Dia tidak membawa botol susu atau buku cerita. Di tangannya, dia memegang sebuah proyektor kecil dan sebuah perangkat audio portabel. Dia meletakkannya di atas meja di samping tempat tidur Leo. Begitu Leo membuka matanya yang masih sayu, Siska menyalakan perangkat tersebut. Di dinding kamar Leo, muncul proyeksi gambar-gambar yang terdistorsi siluet yang menyerupai sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tampak seperti hantu dalam film horor. Di saat yang sama, suara tangisan wanita yang menyayat hati mulai terdengar dari pengeras suara, diputar dengan volume rendah, namun cukup untuk memenuhi ruangan. "Dengar itu, Leo?" bisik Siska. Suaranya terdengar seperti desis ular di telinga Ardi. "Itu Ibu." Dia menangis karena dia marah padamu. Dia bilang, "Kau adalah anak yang nakal. Dia ingin membawamu pergi jika kau terus-menerus mencari papamu." Leo langsung terjaga sepenuhnya. Tubuh kecilnya membeku. Dia menarik selimut hingga ke hidung. Matanya yang besar membelalak ketakutan menatap bayangan di dinding. Isakan kecil mulai keluar dari mulutnya, namun dia dengan segera membungkam mulutnya sendiri dengan tangan. Teringat ancaman Siska sebelumnya. "Jangan menangis!" bentak Siska pelan namun tajam. "Jika kau bersuara, dia akan keluar dari dinding dan membawamu ke tempat yang gelap, di mana tidak ada lampu dan tidak ada mainan. Kau harus benci pada papamu, Leo. Karena papamu yang membawa hantu ini ke rumah ini. Papamu tidak mencintaimu. Dia hanya ingin kau pergi." Ardi yang menonton dari balik layar, merasa dunianya runtuh. Dia harus mencengkeram pinggiran meja dengan sangat kuat, hingga kuku-kukunya hampir patah. Siska bukan hanya menyiksa Leo, dia sedang menghancurkan citra Ardi di mata anaknya sendiri. Dia sedang mencuci otak seorang balita, agar membenci satu-satunya orang tua yang dia miliki. Ini adalah pembunuhan karakter dan penghancuran mental yang sangat terencana. Ardi menyadari taktik Siska dengan membuat Leo takut pada ayahnya dan dihantui oleh bayangan ibunya sendiri. Leo akan menjadi sangat tergantung pada Siska sebagai satu-satunya pelindung dari dunia yang menakutkan itu. Ini adalah bentuk gaslighting yang paling ekstrem yang dilakukan pada seorang anak yang bahkan belum bisa membela diri dengan kata-kata sekarang. "Katakan padaku," Siska menuntut, "siapa yang paling kau benci?" Leo hanya diam, gemetar hebat di bawah selimut. "Atau aku akan mematikan lampu ini dan membiarkan ibu peri yang marah itu masuk," ancam Siska, dengan suara yang nyaris tidak terdengar dan penuh isak tangis yang tertahan. Leo membisikkan kata yang menghancurkan hati Ardi. P. Siska tersenyum. Senyuman itu terekam jelas oleh kamera night vision di mata boneka Teddy, sebuah seringai kemenangan yang murni jahat. "Pintar. Ingat itu, Leo. Papa adalah orang jahat. Hanya aku yang menyayangimu di sini. Sekarang tidur sebelum dia datang lagi." Siska mematikan perangkat itu dan melangkah keluar dari kamar dengan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan perbuatan baik. Di dalam kamar yang gelap, Leo meringkuk seperti bola, memeluk boneka Teddy yang di dalamnya terdapat kamera Ardi melalui audio. Ardi bisa mendengar bisikan kecil Leo di antara isak tangisnya. "Mama takut. Papa jahat. Mama." Air mata Ardi jatuh tanpa bisa dibendung. Dia merasa gagal sebagai seorang ayah. Dia telah membawa monster ke dalam tempat suci anaknya. Dia telah membiarkan jiwa putranya diperkosa secara mental selama berbulan-bulan di bawah hidungnya sendiri. Di layar monitor Ardi, suasana berubah dari horor psikologis menjadi spionase yang nyata. Siska tidak lagi tampak seperti pengasuh yang lelah. Gerak-geriknya kini lincah, penuh perhitungan, dan sangat terlatih. Setelah meninggalkan kamar Leo dalam keadaan trauma, ia menuju ke sayap kanan rumah area, di mana ruang kerja pribadi Ardi berada. Pintu kayu jati yang tebal itu dilengkapi dengan kunci biometrik dan sandi digital. Namun Siska tampaknya sudah sangat siap. Melalui kamera pengawas yang menyamar sebagai sensor asap di plafon, Ardi melihat Siska mengeluarkan sebuah perangkat elektronik kecil
Dari dalam saku celananya, perangkat itu ditempelkan ke panel kunci digital. Hanya dalam hitungan detik, lampu indikator panel berubah dari merah menjadi hijau dengan bunyi klik yang halus. Siska menyelinap masuk ke dalam ruangan yang menjadi pusat kendali kekuasaan Ardiansyah. Ardi menahan napas. Ruang kerja itu menyimpan dokumen-dokumen yang bisa mengguncang pasar saham jika jatuh ke tangan yang salah. Siska tidak membuang waktu. Ia tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menggunakan senter kecil yang dijepitkan di kerahnya. Ia langsung menuju ke sebuah lemari buku besar yang melapisi dinding bagian belakang. Dengan ketelitian seorang ahli, ia menggeser 3 buah buku tebal bersampul kulit, memperlihatkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. "Jadi, itu targetmu yang sebenarnya," gumam Ardi di depan layarnya. Suaranya sedingin es, yang membuat Ardi terperanjat, bukanlah saat Siska mencoba membuka brankas itu, melainkan cara Siska berkomunikasi. Ia menggunakan handsfree nirkabel yang tersembunyi di balik telinganya. "Aku sudah di dalam. Unit enkripsinya sedang bekerja. Butuh waktu 3 menit untuk menembus firewall brankas ini," lapor Siska kepada seseorang di ujung telepon. Suara di seberang terdengar samar, namun Ardi bisa mengenali nada bicaranya. Itu adalah suara yang sangat ia kenal dari masa lalu Suara Pratama, mantan rekan bisnisnya yang kini menjadi saingan bebuyutan setelah perusahaannya bangkrut akibat skandal penipuan yang Ardi bongkar 3 tahun lalu. "Bagus." Suara Pratama terdengar melalui intercept audio Ardi. "Embel, semua data proyek Nusantara. Hancurkan Ardi melalui anaknya, dan ambil hartanya melalui brankas itu. Dia sudah menghancurkan hidupku, sekarang giliranku menghancurkan dunianya." Siska terkekeh. Sebuah tawa yang kering dan tanpa belas kasihan. "Anaknya sudah benar-benar rusak, Tuan. Dia takut pada bayangannya sendiri. Apalagi pada ayahnya." Ardi tidak akan punya waktu untuk mengurus bisnis saat dia menyadari putranya telah menjadi gila. Ini adalah balas dendam yang manis. Darah Ardi seolah berhenti mengalir. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah penghancuran sistematis. Siska sengaja merusak mental Leo bukan hanya karena kekejaman murni, tapi sebagai bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian Ardi. Saat Ardi sibuk dengan kondisi mental Leo yang memburuk, Siska dan Pratama akan menjarah kekayaan dan rahasia bisnisnya dari dalam. Siska berhasil membuka brankas itu. Ia mulai memindahkan tumpukan dokumen dan memasukkan sebuah USB khusus untuk menyalin data dari hard drive eksternal yang ada di dalamnya. Ia tampak sangat puas, jari-jarinya menari-nari di atas keyboard laptop kecil yang ia bawa. Ia merasa berada di atas angin. Merasa bahwa dia adalah orang paling cerdik di ruangan itu. Namun, yang tidak disadari Siska adalah bahwa brankas tersebut adalah sebuah lubang madu atau jebakan. Dokumen-dokumen di dalamnya adalah umpan yang sudah disiapkan Ardi sejak ia mulai curiga. Data yang sedang disalin Siska mengandung kode pelacak yang akan segera mengirimkan lokasi semua perangkat yang terhubung dengan USB tersebut langsung ke server kepolisian. Ardi menatap wajah Siska yang terpapar cahaya biru dari monitor laptop. Wanita ini telah memakan makanan dari mejanya, tidur di bawah atapnya, dan yang paling menyakitkan, dia telah menyentuh putranya dengan tangan yang penuh dengan niat jahat. Setiap detik Siska berada di ruangan itu, kebencian Ardi semakin memuncak. Namun ia tahu, ia harus menunggu sebentar lagi. Ia membutuhkan rekaman ini sebagai bukti konspirasi tingkat tinggi, bukan sekadar kelalaian pengasuh. "Selesai," kata Siska ke mikrofonnya. "Aku akan segera keluar. Pastikan tim penjemput sudah di titik evakuasi belakang." "Tidak akan ada evakuasi untukmu, Siska," bisik Ardi pelan. Matanya berkilat di balik kegelapan apartemennya. Ia meraih ponselnya dan menekan satu tombol merah di layar. Seketika, sistem keamanan rumah Menteng berubah menjadi lockdown mode. Pintu besi yang tersembunyi di balik dinding mulai turun dengan dentuman berat. Suara sirene mulai terdengar di kejauhan, membelah kesunyian malam Menteng. Siska tersentak.
Laptopnya hampir terjatuh. Ia menatap ke arah kamera CCTV di sudut ruangan, menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia bukan lagi pemburu, melainkan mangsa yang terperangkap di dalam sarang sang miliarder. Suara sirine polisi yang meraung di kejauhan membelah kesunyian kawasan. Elit menteng bagaikan belati yang merobek kain sutra. Di dalam rumah, sistem lockdown telah mengubah istana megah itu menjadi penjara baja. Siska, panik. Wajahnya yang semula tenang dan penuh kemenangan kini pucat pasi. Matanya liar mencari jalan keluar yang sudah tertutup rapat. Ia mencoba mendobrak pintu ruang kerja. Namun pintu itu telah terkunci secara elektronik dengan sistem pengamanan berlapis di luar gerbang utama. 3 mobil hitam mengkilap, berhenti dengan derit ban yang tajam, diikuti oleh 2 mobil patroli polisi. Ardiansyah turun dari mobil pertama. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan otoritas seorang pria yang tidak memiliki apapun untuk dirugikan. Ia melangkah masuk dengan langkah lebar, didampingi oleh komisaris polisi dan tim taktis bersenjata lengkap. Buka pintunya. Perintah Ardi pada kepala keamanannya melalui intercom. Saat pintu utama terbuka, Ardi tidak langsung menuju ruang kerjanya. Tujuannya hanya satu, kamar Leo. Ia berlari menaiki tangga marmer, mengabaikan protokol keamanan polisi yang memintanya tetap di belakang. Di depan kamar Leo, ia berhenti sejenak, mengatur napasnya yang memburu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu pelen-pelen. Di dalam, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Leo masih terbaring lemas. Matanya setengah terbuka, namun tatapannya kosong efek dari obat penenang yang diberikan Siska di samping tempat tidur. Proyektor horor itu masih tergeletak, sebuah bukti bisu kekejaman mental yang dialami putranya. Ardi berlutut di samping ranjang, mencium kening Leo dengan lembut. "Papa di sini sayang, Papa sudah pulang. Semuanya akan baik-baik saja," bisiknya dengan suara serak. Namun, emosinya harus segera dialihkan. Siska masih ada di dalam rumah ini. Ardi bangkit. Matanya berkilat penuh tekad. Ia keluar dari kamar dan mendapati tim polisi sudah mengepung ruang kerja di lantai bawah. Ardi berjalan menuju panel kontrol di dinding dan menekan kode pembatalan lockdown hanya untuk pintu ruang kerja. "Siska Amelia, keluar dengan tangan di atas," teriak komisaris polisi. Pintu terbuka. Siska berdiri di sana, masih memegang tas berisi dokumen dan SB pelacak. Ia mencoba melakukan langkah terakhirnya berakting sebagai korban. "Tuan Ardi, tolong saya, ada orang yang mencoba masuk. Saya takut sekali." Ia berteriak dengan nada histeris yang dibuat air mata buaya mulai membasahi pipinya. Ardi menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan api. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat ponselnya dan memutar rekaman video dari beberapa menit yang lalu saat Siska tertawa dan berbicara dengan Pratama di telepon tentang bagaimana ia telah menjinakkan Leo. Suara tawa Siska yang bergema dari ponsel Ardi seketika membungkam histeria wanita itu. Wajah Siska berubah seketika. Topeng korbannya hancur, digantikan oleh ekspresi kebencian yang murni. Ia menyadari bahwa setiap inci gerakannya telah terekam. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkannya kali ini. "Kau bukan hanya seorang pengkhianat, Siska," kata Ardi dengan suara rendah yang bergetar karena amarah. "Kau adalah monster yang memangsa anak kecil, dan kau akan membusuk di penjara atas apa yang kau lakukan pada putraku." 2 petugas polisi maju dan memborgol tangan Siska dengan kasar. Saat ia digiring keluar, Siska sempat menatap Ardi dengan tatapan tajam dan mendesis. "Ini belum selesai, Ardi. Pratama tidak akan membiarkanmu menang begitu saja." "Pratama?" Ardi tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengerikan. "Tim saya baru saja mengirimkan lokasi koordinat USB pelacak itu ke tim kepolisian lain. Saat ini, dia juga sedang dijemput. Kalian berdua akan bertemu lagi di pengadilan." Saat Siska diseret keluar melalui koridor,
Para pelayan rumah tangga yang baru saja terbangun berdiri di pinggir jalan dengan wajah syok. Mereka tidak menyangka bahwa rekan kerja yang selama ini mereka anggap sempurna adalah seorang kriminal yang kejam. Ardi kembali ke kamar Leo. Ia melihat ahli medis yang sudah ia panggil sedang memeriksa kondisi putranya. Dia akan baik-baik saja, Tuan Ardi. Dosisnya kecil, tapi kita perlu melakukan detoksifikasi segera, lapor dokter tersebut. Ardi mengangguk lemah. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur Leo, memegang tangan kecil putranya. Penangkapan telah selesai. Monster itu telah pergi. Namun ia tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai perang. Untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat di dalam jiwa kecil Leo, Ardi bersumpah, mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyentuh rambut putranya tanpa pengawasannya. Sang miliarder telah mendapatkan kembali rumahnya. Namun ia baru saja menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah kepercayaan yang salah. Malam yang dingin di menteng itu mencapai titik didihnya di ruang tengah yang luas. Cahaya lampu gantung kristal yang biasanya memberikan kesan mewah, kini terasa seperti lampu interogasi yang menyilaukan. Siska berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh petugas kepolisian dan tim pengacara Ardi, yang tampak seperti barisan algojo bersetelan jas. Meski tangannya telah diborgol, Siska masih mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya dengan dagu yang terangkat. Tuan Ardi, Anda melakukan kesalahan besar, ucap Siska. Suaranya kini kembali tenang. Mencoba memanipulasi situasi sekali lagi. Anda menuduh saya tanpa dasar. Saya hanya berusaha menyelamatkan data Anda saat sistem lockdown tiba-tiba aktif. Dan, soal Leo, saya hanya menggunakan metode disiplin yang disarankan dalam jurnal psikologi modern. Anda tidak bisa memenjarakan saya hanya karena saya tegas pada anak Anda. Ardiansyah berjalan mendekat. Langkah kakinya bergema di atas lantai marmer, menciptakan irama yang mengancam. Ia berhenti tepat di depan Siska, hanya menyisakan jarak beberapa senti. Udara di antara mereka terasa sangat berat. Disiplin? Tanya Ardi. Suaranya sangat rendah, namun syarat dengan amarah yang tertahan. Apakah memberikan obat penenang tanpa resep dokter itu disebut disiplin? Apakah menakut-nakuti seorang balita dengan proyeksi hantu, mendiang ibunya itu, disebut jurnal psikologi modern? Wajah Siska sedikit berubah. Namun ia tetap bersikeras. Anda tidak punya bukti. Itu hanya asumsi Anda, karena Anda sedang berduka dan tidak stabil secara emosional. Ardi memberikan isyarat kepada asisten teknisnya. Sebuah layar televisi raksasa yang tertanam di dinding ruang tamu perlahan turun dan menyala. Kau benar, Siska. Kata-kataku mungkin bisa kau bantah di depan hakim, tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh mata yang tidak pernah berkedip. Layar itu menampilkan rekaman video yang sangat jernih. Rekaman pertama menunjukkan Siska yang sedang membisikkan ancaman ke telinga Leo saat jam makan siang. Suaranya yang berbisa terdengar jelas melalui sistem tata suara ruangan. Para polisi yang hadir di sana pun tampak mengernyitkan dahi, merasa ngeri melihat kekejaman verbal tersebut dilakukan pada anak sekecil itu. Ini belum puncaknya, kata Ardi dingin. Video beralih ke rekaman dari dalam boneka Teddy. Sudut pandangnya sangat rendah, seolah-olah penonton sedang berada di posisi Leo. Terlihat wajah Siska yang terdistorsi oleh amarah saat ia memaksa Leo meminum cairan dari botol kecil. Kemudian, adegan paling memuakan muncul. Siska tertawa kecil saat Leo menangis ketakutan melihat bayangan hantu di dinding kamar. Hentikan. Matikan itu, teriak Siska, mulai kehilangan kendali. Kenapa? Bukankah ini metode disiplin yang kau banggakan? Ardi menyela dengan tajam. Atau mungkin kau lebih suka melihat bagian ini? Layar terakhir menampilkan Siska di ruang kerja, berbicara dengan Pratama melalui handsfree. Di sana, ia dengan jelas mengakui motifnya. Menghancurkan mental Leo untuk melumpuhkan Ardi. Siska terdiam 1000 bahasa. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, kecuali suara napas Siska yang mulai memburu.
Topeng profesionalismenya telah hancur total. Hancur berkeeping happening. Hingga tak ada lagi yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Kau tahu, Siska? Ardi melanjutkan. Suaranya kini tenang, namun mematikan. Aku bisa saja menghancurkanmu saat ini juga, dengan tanganku sendiri. Tapi itu terlalu mudah bagimu. Aku ingin kau merasakan apa yang Leo rasakan, ketakutan, keterasingan, dan kehilangan masa depan. Tapi bedanya, kau akan merasakannya di balik terali besi, di mana tidak ada lagi kamera yang bisa kau hindari. Siska mendadak jatuh, terduduk di lantai. Sifat sombongnya runtuh. Ia mulai menangis. Namun kali ini bukan air mata manipulasi, melainkan air mata keputusasaan. Ia mencoba merangkak ke arah kaki Ardi, meminta pengampunan yang sudah tidak mungkin ia dapatkan. Maafkan saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya, karena Pratama mengancam keluarga saya. Tolong, ratapnya. Ardi mundur selangkah, menolak untuk disentuh oleh tangan yang telah menyakiti putranya. Kau punya pilihan, Siska. Dan kau memilih untuk menjadi monster. Jangan salahkan orang lain atas kegelapan di dalam hatimu sendiri. Komisaris polisi kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya. Bawa dia pergi. Pastikan semua barang bukti, termasuk botol cairan dan perangkat proyektor itu, diamankan di laboratorium forensik. Kasus ini bukan sekadar penganiayaan anak, tapi juga spionase industri dan percobaan pembunuhan terencana. Saat Siska diseret keluar dari ruangan, ia terus berteriak histeris, menyumpah serapah, dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ardi berdiri diam di tengah ruangan, menatap layar yang kini sudah mati. Kemenangan ini terasa pahit. Kebenaran telah terungkap, monster itu telah ditangkap. Namun bayang-bayang trauma di mata Leo tetap menjadi luka yang harus ia obati seumur hidupnya. Konfrontasi itu berakhir bukan dengan kepuasan, melainkan dengan kelegaan yang menyesakkan dada di dalam ruang interogasi. Kantor polisi yang berdinding abu-abu dan diterangi lampu neon yang berkedip. Kebenaran mulai mengalir keluar seperti nanah dari luka yang terbuka. Ardiansyah berdiri di balik kaca satu arah, ditemani oleh tim pengacaranya. Di sisi lain, kaca, Siska yang kini tidak lagi tampak seperti wanita, berpendidikan tinggi duduk tertunduk dengan rambut berantakan di ruangan sebelah. Pratama, sang mantan rekan bisnis Ardi, juga telah diamankan. Namun, berkat keahlian tim siber kepolisian dalam memulihkan data dari USB yang dibawa Siska, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pencurian data proyek Nusantara. Mereka menemukan sebuah folder terenkripsi berjudul Project Orven atau Proyek Yatim Piatu. Komisaris polisi masuk ke ruang pemantauan dan menyerahkan sebuah berkas kepada Ardi. Tuan Ardi, ini bukan sekadar balas dendam bisnis biasa. Siska bukan hanya bekerja untuk Pratama karena uang. Nama aslinya adalah Siska Pratama. Dia adalah adik kandung Pratama yang selama ini disembunyikan di luar negeri dengan identitas palsu. Ardi terhenyak. Rahang tangannya mengeras hingga memutih. Jadi, ini adalah urusan keluarga. Lebih dari itu, lanjut komisaris. Mereka menyalahkan Anda atas kematian ayah mereka. Ingat kasus kebangkrutan perusahaan Garuda Mega 10 tahun lalu? Ayah mereka melakukan bunuh diri setelah skandal itu terbongkar. Mereka percaya Anda adalah orang yang membocorkan data itu ke media. Padahal, ayah mereka memang melakukan korupsi besar-besaran. Ardi teringat masa lalu itu. Ia memang yang menemukan bukti ketidakberesan keuangan saat itu. Namun, ia melakukannya demi menyelamatkan ribuan nasabah. Ia tidak pernah menyangka bahwa dendam itu akan diwariskan dan ditanamkan begitu dalam, hingga mereka tega menargetkan seorang balita yang tidak berdosa. Melalui speaker di ruang interogasi, terdengar pengakuan Siska yang dingin. Menghancurkan Ardi terlalu mudah jika hanya lewat harta, ucap Siska dengan nada datar. Dia sangat mencintai istrinya. Dan ketika istrinya tiada, Leo adalah satu-satunya jantungnya. Jika aku bisa membuat Leo membencinya, jika aku bisa membuat Leo hancur secara mental, hingga Ardi harus melihat putranya menderita setiap hari tanpa tahu sebabnya,
Itu adalah penderitaan yang lebih buruk daripada kematian bagi Ardi. Itulah keadilan bagi ayah kami. Siska juga mengakui bahwa cairan bening yang ia berikan kepada Leo adalah jenis obat penenang saraf yang biasanya digunakan untuk pasien gangguan jiwa dewasa dalam dosis tinggi. Jika digunakan terus-menerus pada balita, obat itu akan merusak perkembangan otak dan menyebabkan keterlambatan bicara serta gangguan kognitif permanen. Siska sengaja melakukan itu agar Leo tumbuh menjadi anak yang cacat secara mental. Sebuah hukuman seumur hidup bagi Ardi. Aku bahkan mulai menikmati prosesnya. Siska terkekeh di depan penyidik. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk semua orang di sana berdiri. Melihat anak itu gemetar setiap kali aku menyebut nama ibunya. Melihatnya menolak pelukan ayahnya. Itu adalah kemenangan terbesar kami. Mendengar itu, Ardi hampir saja kehilangan kendali. Ia ingin masuk ke ruangan itu dan menanyakan di mana letak nurani wanita itu. Namun, ia menyadari bahwa monster-monster ini tidak memiliki nurani. Mereka hanya memiliki kebencian yang dipupuk selama bertahan-tahan. Penyidik kemudian menunjukkan bukti-bukti transfer dana dari rekening luar negeri. Pertama ke rekening rahasia Siska, totalnya mencapai jutaan dolar. Mereka juga menemukan rencana tahap kedua. Jika Ardi mulai curiga, Siska diperintahkan untuk membawa Leo menghilang ke luar negeri, menggunakan paspor palsu yang sudah disiapkan untuk dijadikan alat pemeras terakhir agar Ardi menyerahkan seluruh aset perusahaannya. Rencana mereka sangat rapi. Tuan Ardi, ucap pengacara Ardi. Siska masuk ke agen penyalur elit itu dengan memalsukan seluruh riwayat hidupnya selama 5 tahun terakhir. Dia benar-benar sekolah di bidang pendidikan anak. Dia benar-benar bekerja di Eropa. Semuanya hanya untuk membangun penyamaran yang sempurna demi momen ini. Ardi keluar dari ruang pemantauan dengan perasaan mual yang hebat. Kebenaran ini jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah memelihara seekor ular yang memiliki misi suci untuk menghancurkan keturunannya. Skala kebencian manusia terkadang tidak masuk akal. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu titik terang. Karena bukti-bukti ini sangat lengkap mulai dari rekaman video, audio, data digital, hingga pengakuan saksi Pratama dan Siska, dipastikan akan menghadapi tuntutan berlapis. Penganiayaan anak di bawah umur, percobaan pembunuhan, spionase industri, pencucian uang, dan konspirasi kriminal. Mereka tidak akan pernah melihat dunia luar dalam waktu yang sangat lama. Ardi berjalan menuju mobilnya. Ia menatap gedung kantor polisi yang dingin itu untuk terakhir kalinya. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Kisah Ardiansyah dan Leo adalah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa di balik kemegahan harta, ada kerentanan yang seringkali terlupakan. Kekayaan bisa membeli sistem keamanan tercanggih, namun, ia tidak bisa membeli ketulusan hati seseorang. Pesan moral yang bisa kita petik hari ini sangatlah jelas. Jangan pernah menyerahkan sepenuhnya dunia anak Anda kepada orang asing. Betapapun sempurnanya mereka terlihat di permukaan, anak-anak berkomunikasi melalui perubahan perilaku, melalui sorot mata yang redup, dan melalui ketakutan yang tak terucap. Sebagai orang tua, insting Anda adalah pelindung pertama dan terakhir bagi mereka. Jangan pernah abaikan suara hati Anda. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga detik terakhir. Kami berharap video ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan bagi kita semua untuk lebih waspada dan hadir secara utuh bagi buah hati tercinta. Dukungan Anda melalui like, komen, dan subscribe adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas yang menggugah nurani. Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda. Mungkin satu langkah kecil Anda dalam berbagi bisa menyelamatkan satu anak di luar sana dari nasib yang sama. Saya Gemini, mewakili seluruh tim, pamit undur diri. Jaga orang-orang yang Anda sayangi, tetaplah waspada terhadap sekeliling Anda. Dan sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Salam hangat dan salam literasi.